Dibesarkan di panti asuhan, anak yatim ini menjadi penghafal Quran termuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita yang penuh makna, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Seorang anak yatim bernama Rizky yang sejak kecil tinggal di sebuah panti asuhan di Yogyakarta berhasil menjadi penghafal Quran termuda di daerahnya. Meskipun hidup penuh keterbatasan, semangat dan ketekunannya mengantarkannya pada prestasi luar biasa yang menginspirasi banyak orang. Di sebuah panti asuhan sederhana di pinggiran Yogyakarta, Rizky tumbuh bersama puluhan anak yatim lainnya. Setiap hari, mereka berbagi apapun yang tersedia, mulai dari makanan, pakaian, hingga buku pelajaran. Panti itu dikelola dengan penuh kasih sayang oleh para pengasuh dan ustaz yang mengajarkan nilai-nilai agama. Namun, keterbatasan fasilitas sering menjadi tantangan besar. Tidak semua anak memiliki mushaf pribadi untuk menghafal Quran. Rizky sendiri awalnya hanya mengandalkan lembaran-lembaran kertas bertuliskan ayat-ayat yang ia salin sendiri dari Al-Quran panti. Kadangkala, Rizky harus menghafal di bawah penerangan redup lampu minyak ketika listrik padam atau mengulang hafalannya di luar panti saat fajar menyingsing, agar lebih tenang. Tapi semua itu tidak membuatnya menyerah, justru, ia semakin semangat. Setiap kali melihat anak-anak lain yang dijemput keluarganya saat libur, hati Rizky selalu terselip rasa iri dan kesedihan. Ia sering bertanya dalam hati, kenapa aku tidak punya ayah dan ibu seperti mereka? Saat malam-malam sepi, ia kerap duduk di pojokan kamar panti, menatap langit melalui jendela kecil, berharap suatu hari nanti ia bisa bertemu kembali dengan ibunya. Namun, ia tidak pernah mengeluh atau menunjukkan kesedihannya di depan teman-temannya. Ia hanya bisa berdoa agar Allah memberikan yang terbaik untuknya. Namun, perasaan rendah diri itu semakin menjadi ketika ada anak-anak lain yang mengejeknya. Anak yatim mana bisa sukses, kata seorang teman panti yang kurang suka padanya. Rizky hanya diam, menahan air mata. Dalam hatinya, ia bertekad membuktikan bahwa anak yatim pun bisa bermimpi dan mencapai hal-hal besar. Menghafal Quran bukanlah hal yang mudah, terutama bagi anak-anak yang hidup dalam keterbatasan. Terkadang, ketika sudah menghafal berlembar-lembar, Rizky merasa frustasi saat lupa beberapa ayat. Ada saat-saat ia ingin menyerah. Suatu hari, ia mencoba murojaah, mengulang hafalan, di depan ustaznya, namun ia banyak melakukan kesalahan. Astagfirullah, Rizky. Hafalanmu harus lebih kuat lagi. Kalau begini, nanti mudah lupa, ujar sang ustaz dengan lembut. Saat itu, Rizky merasa kecewa pada dirinya sendiri. Ia merasa usahanya belum cukup. Tapi di panti, ia belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Setiap kali gagal, ia harus bangkit lagi. Setelah beberapa bulan, perlahan ia mulai terbiasa. Hafalannya semakin lancar, dan ia mulai dikenal sebagai salah satu anak yang paling gigih. Di sekitar panti, kehidupan anak-anak lain tidak selalu baik. Beberapa teman sebayanya yang tinggal di luar panti justru mulai terjerumus ke hal-hal negatif, seperti pergaulan bebas dan kebiasaan bermain tanpa arah. Suatu sore, seorang teman lamanya yang tidak tinggal di panti datang dan mengajaknya bermain jauh hingga larut malam. Udahlah, Ki, ngapain capek-capek hafalan? Main aja, nikmati hidup, kata temannya. Rizky sempat tergoda. Ia juga ingin bebas bermain seperti anak-anak lainnya. Namun, saat itu, ia teringat pesan ustaznya. Setiap huruf dalam Al-Quran yang kamu hafalkan akan menjadi cahaya dalam hidupmu. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan.
Rizky akhirnya menolak ajakan itu. Ia sadar, ia punya tujuan yang lebih besar. Setelah melewati berbagai tantangan, Rizky menyadari bahwa menghafal Al-Quran bukan hanya soal mengulang ayat-ayat, tetapi juga tentang membangun kebiasaan yang baik. Ia mulai mencari metode yang paling cocok untuknya. Jika dulu ia hanya menghafal secara acak, kini ia mulai lebih terstruktur. Menghafal 10 ayat setiap hari sebelum subuh, saat pikirannya masih segar. Mengulang hafalan setelah sholat 5 waktu, agar lebih melekat di ingatan. Menuliskan ayat-ayat yang sulit diingat di selembar kertas dan membacanya sebelum tidur. Namun, perjuangannya tidak mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa otaknya penuh dan sulit menghafal ayat baru. Pernah suatu malam, ia hampir menyerah karena tak kunjung mengingat surat Al-Mulk dengan lancar. Ustaz, saya sudah coba berkali-kali, tapi tetap lupa. Mungkin saya memang bukan anak yang pintar, kata Rizky dengan mata berkaca-kaca. Sang ustaz tersenyum dan berkata, bukan soal pintar atau tidak, Ki. Tapi soal niat dan kesabaran. Ingat, Allah tidak melihat hasilmu, tapi usaha kerasmu. Kata-kata itu menjadi motivasi bagi Rizky. Ia sadar bahwa hafalan bukan soal cepat atau lambat, tapi soal ketekunan. Suatu hari, panti asuhan kedatangan seorang tamu istimewa, Ustaz Ilham, seorang hafiz Quran yang dikenal luas di Yogyakarta. Ia datang untuk berbagi ilmu dan motivasi kepada anak-anak panti. Ketika giliran Rizky maju untuk menyetorkan hafalan, ia merasa gugup. Namun, dengan suara lirih, ia membaca surat Al-Waqiah dengan lancar. Ustaz Ilham terkesan. Masya Allah, hafalanmu bagus, nak. Apa cita-citamu? Saya ingin menjadi seperti Ustaz, seorang hafiz Quran dan pengajar bagi anak-anak yatim lain, jawab Rizky dengan mata berbinar. Ustaz Ilham lalu berkata, kalau begitu, mulai sekarang jadikan Al-Quran sebagai sahabatmu. Jangan hanya menghafal, tapi juga pahami dan amalkan dalam hidupmu. Sejak hari itu, Rizky semakin giat belajar, tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami makna setiap ayat. Keteguhan Rizky membuahkan hasil. Ia mulai sering diminta menjadi imam sholat di masjid dekat panti. Suaranya yang merdu dan hafalannya yang kuat membuat banyak jamaah kagum. Berita tentang anak yatim yang menjadi penghafal Quran pun mulai tersebar. Seorang jemaah masjid yang merupakan pemilik pesantren menawarkan Rizky untuk melanjutkan pendidikan tahfiz dengan beasiswa penuh. Namun, Rizky bimbang. Jika ia pergi ke pesantren, ia harus meninggalkan teman-temannya di panti asuhan. Ia lalu berdiskusi dengan pengasuh panti. Ki, ini kesempatan besar untukmu. Pergilah, nanti ketika kau sukses, kau bisa kembali dan membantu anak-anak yatim lain, ujar pengasuhnya. Dengan hati berat, Rizky akhirnya menerima tawaran itu, dengan janji bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali ke panti dan mengajar anak-anak lain agar bisa menjadi seperti dirinya. Setelah bertahun-tahun berjuang, Rizky akhirnya telah menghafal 30 juz Al-Quran. Namun, perjuangannya belum selesai. Di pesantren tempat ia belajar, setiap santri tahfiz yang telah menyelesaikan hafalan diwajibkan mengikuti ujian akhir tahfiz, yaitu menyetorkan hafalan 30 juz dalam waktu 3 hari tanpa melihat mushaf. Bagi Rizky, ini adalah tantangan terberat yang pernah ia hadapi. Ia harus memastikan bahwa hafalannya kuat, lancar, dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Jika gagal, ia harus mengulang proses ini dari awal. 2 minggu sebelum ujian, Rizky mengunci dirinya di dalam kamar dan fokus murojaah, mengulang hafalan. Ia mengurangi tidur, memperbanyak zikir,
dan setiap selesai sholat ia berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, kuatkan hafalanku, lancarkan lisanku, dan berikan aku keistiqomahan dalam mengingat firman-Mu." Hari pertama ujian tiba. Rizki duduk di hadapan 3 orang penguji, termasuk kiai besar pesantren. Ia harus menyetorkan 10 juz pertama secara acak, sesuai permintaan penguji. "Silakan baca dari surah Al-Kahfi ayat 32, ujar salah satu penguji. Rizki menutup matanya sejenak, mengatur napas, lalu mulai melantunkan ayat dengan suara tenang dan merdu. Kata demi kata keluar dari bibirnya dengan lancar, hingga akhirnya ia menyelesaikan 10 juz pertama tanpa kesalahan berarti. Hari kedua, Rizki kembali diuji dengan 10 juz berikutnya. Kali ini, ia mulai merasa sedikit kelelahan. Beberapa kali ia hampir lupa ayat berikutnya, namun dengan cepat ia mengingatnya kembali. Hari ketiga, ujian terakhir. Ini adalah bagian tersulit karena ia harus menyetorkan 10 juz terakhir dalam satu sesi panjang. Keringat bercucuran, tenggorokannya kering, namun ia terus bertahan. Ketika ia menyelesaikan ayat terakhir, suasana menjadi hening. Para penguji saling memandang, lalu salah satu dari mereka berkata, "Alhamdulillah, hafalanmu sangat baik. Selamat, kamu lulus." Begitu mendengar kata itu, air mata Rizki langsung jatuh. Ia sujud syukur, merasa lega dan bahagia setelah melewati perjuangan panjang ini. Beberapa hari setelah ujian, Rizki menerima kabar mengejutkan. Ia dinyatakan sebagai hafiz Quran termuda di pesantrennya dan salah satu yang termuda di daerahnya. Berita ini menyebar ke berbagai masjid dan komunitas Islam. Orang-orang mulai mengenal namanya, dan banyak yang ingin bertemu dengannya untuk mendengar kisah perjuangannya. Suatu hari, seorang donatur besar datang ke pesantren dan berkata kepada Kiai, "Saya ingin memberikan beasiswa penuh kepada anak ini. Saya yakin, ia bisa menjadi ulama besar di masa depan." Kiai tersenyum dan menoleh ke Rizki, "Ini adalah awal perjalanan yang lebih besar untukmu, nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Rizki merasa bersyukur. Ia dulu hanyalah seorang anak yatim di panti asuhan yang tidak tahu harus kemana. Kini, ia mendapat kesempatan untuk belajar lebih jauh dan mengembangkan ilmu agamanya. Tak lama setelah itu, Rizki mendapat undangan dari sebuah stasiun televisi Islam untuk berbagi kisahnya. Ini adalah pertama kalinya ia berbicara di depan kamera, dan ia merasa gugup. Namun, begitu sesi wawancara dimulai, ia mulai bercerita dengan tenang tentang perjalanan hidupnya. Ia menceritakan bagaimana ia kehilangan orang tuanya sejak kecil, bagaimana ia tumbuh di panti asuhan, dan bagaimana Al-Quran menjadi cahaya dalam hidupnya. Salah satu momen paling mengharukan dalam wawancara itu adalah ketika sang pembawa acara bertanya, "Apa yang Rizki rasakan sekarang, setelah melewati semua ini?" Dengan mata berkaca-kaca, Rizki menjawab, "Saya mungkin tidak punya ayah dan ibu yang bisa melihat saya hari ini. Tapi saya yakin, kalau mereka masih ada, mereka pasti bangga. Saya juga percaya bahwa Allah telah memberikan saya keluarga baru, yaitu Al-Quran dan semua orang yang telah membantu saya dalam perjalanan ini." Kata-katanya membuat banyak orang menangis. Video wawancaranya menjadi viral, dan semakin banyak orang yang ingin mendukung perjuangannya. Setelah menerima berbagai tawaran besar, Rizki memutuskan untuk kembali ke tempat yang membesarkannya, panti asuhan. Ketika ia sampai, anak-anak panti berlari menyambutnya. Pengasuh panti yang dulu membimbingnya berdiri di depan pintu dengan mata berkaca-kaca. "Kamu sudah tumbuh menjadi anak yang luar biasa, nak," ujar pengasuhnya sambil menepuk pundak Rizki. Rizki mengangguk dan tersenyum.
Ia lalu mengumpulkan anak-anak panti di aula kecil dan berkata, "Dulu, aku juga seperti kalian. Aku pernah menangis di sudut kamar karena merasa sendirian. Aku pernah merasa takut menghadapi masa depan. Tapi aku ingin kalian tahu, kalian tidak sendiri. Allah selalu bersama kalian. Dan selama kalian berusaha, kalian bisa mencapai impian kalian." Sejak hari itu, Rizky mulai mengajar hafalan Quran di panti asuhan. Ia ingin memastikan bahwa anak-anak yatim lainnya juga memiliki kesempatan untuk menjadi hafiz Quran seperti dirinya. Bagi Rizky, kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa membantu orang lain untuk mencapai hal yang sama. Suatu hari, Rizky menerima kabar bahwa ia mendapat beasiswa penuh untuk belajar di Timur Tengah. Ini adalah kesempatan besar untuk memperdalam ilmunya, bertemu dengan para ulama, dan semakin mendalami makna Al-Quran. Namun, menerima tawaran ini berarti ia harus meninggalkan panti asuhan dan anak-anak yang telah menjadi keluarganya. Ia pun berdiskusi dengan pengasuh panti, "Ustaz, saya ingin belajar lebih jauh, tapi saya juga ingin tetap ada untuk mereka." Sang pengasuh tersenyum, "Pergilah, Ki. Ini adalah takdir yang Allah berikan untukmu. Ketika kau kembali nanti, kau bisa membantu lebih banyak anak yatim dengan ilmu yang lebih luas." Dengan hati yang mantap, Rizky akhirnya menerima tawaran itu. Sebelum berangkat, ia kembali mengumpulkan anak-anak panti dan berpesan, "Jangan pernah takut bermimpi. Jangan pernah merasa kecil hanya karena kita anak yatim. Kita mungkin kehilangan orang tua, tapi kita tidak pernah kehilangan Allah. Percayalah, Allah akan selalu membimbing kita." Anak-anak panti menangis dan memeluk Rizky satu persatu, merasa bangga sekaligus sedih harus berpisah dengannya. Dengan penuh harapan, Rizky berangkat ke Timur Tengah, membawa Al-Quran dalam hatinya dan impian besar untuk masa depan. Setelah perjalanan panjang menjadi hafiz Quran termuda, Rizky kembali ke tempat yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun, panti asuhan tempat ia dibesarkan. Ketika ia tiba, anak-anak panti berlari menghampirinya. Beberapa dari mereka dulu adalah teman sepermainannya, dan beberapa lainnya masih terlalu kecil untuk mengenalnya, tetapi mereka semua menyambutnya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Kak Rizky sudah pulang," seru seorang anak kecil sambil menarik bajunya. Rizky tersenyum dan mengusap kepala anak itu. Ia melihat sekeliling dan merasa seolah-olah baru kemarin ia berada di sini, duduk di sudut ruangan dengan buku hafalan di tangannya, bermimpi bisa menjadi seseorang yang berarti. Ketika malam tiba, para pengasuh dan anak-anak panti berkumpul di aula kecil untuk mendengar cerita Rizky. Dengan suara lembut, ia berkata, "Dulu, aku seperti kalian. Aku pernah duduk di sini, melihat masa depan dengan penuh kebingungan. Aku pernah bertanya-tanya, apakah aku bisa menjadi seseorang yang berguna? Tapi aku belajar bahwa takdir seseorang tidak ditentukan oleh masa lalunya, melainkan oleh seberapa besar usahanya dalam meraih impian." Salah satu anak yatim yang berusia sekitar 10 tahun mengangkat tangan dan bertanya polos, "Kak, apakah aku juga bisa seperti Kak Rizky? Aku ingin menjadi hafiz, tapi aku sering lupa hafalan dan rasanya susah sekali." Rizky tersenyum dan mendekati anak itu. Dengan lembut, ia berkata, "Setiap orang punya tantangannya sendiri. Aku juga pernah merasa hafalanku berat, tapi aku selalu ingat satu hal, setiap ayat yang kita hafalkan adalah hadiah dari Allah. Kalau kita terus berusaha, Allah akan memudahkan langkah kita." Anak itu tersenyum, dan dari sinar matanya, Rizky tahu bahwa ia baru saja menyalakan semangat baru dalam diri anak tersebut.
Selama beberapa bulan, Rizky tinggal di panti asuhan dan mulai mengajarkan hafalan Quran kepada anak-anak di sana. Awalnya, tidak mudah. Banyak anak-anak yang cepat bosan, ada yang merasa kesulitan, bahkan ada yang hampir menyerah di tengah jalan. Namun, Rizky tidak membiarkan mereka menyerah begitu saja. Ia mencoba berbagai cara agar hafalan menjadi lebih menyenangkan. Ia membuat sesi hafalan dalam bentuk permainan, seperti tantangan hafalan di mana setiap anak harus menyambung ayat yang dibacakan. Ia membacakan kisah-kisah inspiratif dari para ulama dan penghafal Quran terdahulu agar anak-anak semakin semangat. Ia juga membimbing mereka dengan penuh kesabaran, meyakinkan mereka bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Seiring berjalannya waktu, anak-anak mulai menyukai hafalan Quran. Bahkan, beberapa di antara mereka berhasil menghafal 1 hingga 2 juz dalam waktu yang singkat. Suatu malam, seorang anak mendekati Rizky dan berkata, "Kak, aku ingin jadi hafiz seperti Kak Rizky. Aku ingin membuat orang tua di surga bangga kepadaku." Mendengar itu, Rizky menahan air matanya. Ia tahu betul bagaimana rasanya merindukan sosok orang tua yang tidak bisa lagi ditemui. Dengan penuh kasih, ia menepuk bahu anak itu dan berbisik, "Teruslah berusaha, nak. Jika niatmu karena Allah, kau pasti bisa mencapainya." Kisah Rizky tidak hanya menginspirasi anak-anak panti, tetapi juga banyak orang di luar sana. Beberapa media Islam menuliskan kisahnya, dan video wawancaranya tentang perjuangannya sebagai anak yatim yang menjadi hafiz termuda viral di media sosial. Di berbagai kota, orang-orang mulai menggalang dana untuk mendukung anak-anak yatim agar mereka bisa mendapatkan pendidikan lebih baik. Beberapa keluarga yang awalnya ingin mengadopsi anak, setelah mendengar kisah Rizky, justru memilih untuk mendukung panti asuhan dan membantu mereka dengan pendidikan yang lebih baik. Suatu hari, seorang lelaki tua datang menemui Rizky di panti asuhan. Ia adalah seorang pengusaha kaya yang selama ini menjadi donatur bagi pesantren-pesantren tahfiz. Dengan mata berkaca-kaca, lelaki itu berkata, "Anak muda, kau telah mengingatkan kami bahwa keajaiban bisa lahir dari tempat yang paling sederhana. Aku ingin membantu mewujudkan impianmu. Katakan, apa yang ingin kau lakukan untuk masa depan?" Rizky terdiam sejenak, lalu dengan penuh keyakinan menjawab, "Saya ingin mendirikan rumah tahfiz khusus untuk anak-anak yatim dan duafa, agar mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti saya." Lelaki itu tersenyum, lalu berkata, "Insya Allah, kita wujudkan bersama." Beberapa bulan kemudian, Rizky menerima tawaran beasiswa penuh untuk belajar di Timur Tengah. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk memperdalam ilmu Quran, bertemu dengan para ulama besar, dan memperkuat ilmunya agar bisa kembali dan mengajar lebih banyak anak-anak yatim. Namun, menerima beasiswa ini berarti ia harus meninggalkan panti asuhan yang telah menjadi keluarganya. Pada malam sebelum keberangkatannya, ia duduk bersama anak-anak panti di halaman, di bawah langit yang dipenuhi bintang. Ia berkata, "Mungkin besok aku tidak lagi di sini, tapi aku ingin kalian tahu bahwa kalian semua punya cahaya di dalam diri kalian. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Jangan pernah merasa kecil hanya karena kalian anak yatim. Karena Allah selalu bersama kita." Anak-anak menangis, dan salah satu dari mereka berlari memeluk Rizky. "Kak, janji ya, Kak Rizky akan kembali?" Rizky tersenyum sambil menahan air mata, "Aku pasti kembali. Dan saat aku kembali, aku ingin melihat kalian sudah lebih hebat dariku." Keesokan harinya, saat ia naik pesawat menuju Timur Tengah, Rizky menatap keluar jendela dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, bimbinglah aku. Jadikan aku cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Aku mungkin hanyalah anak yatim, tapi aku ingin menjadi seseorang yang bisa membawa manfaat bagi dunia ini." Tahun-tahun berlalu, dan Rizky menjadi seorang ulama muda yang dikenal luas. Ia kembali ke Indonesia dan mewujudkan impiannya dengan membangun rumah tahfiz bagi anak-anak yatim.
Jangan pernah meremehkan anak yatim, karena mungkin di antara mereka ada calon pemimpin, ulama, dan inspirator masa depan. Semoga cerita ini menambah pengetahuan, inspirasi dan motivasi kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.